Siang hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema kekayaan dapat menghalangi kita masuk surga. Judulnya sangat kurang enak dengarnya. Kekayaan dapat menghalangi kita masuk surga. Kalau gitu kita jangan kaya-kaya, miskin-miskin aja orang Kristennya. Ternyata bukan begitu. Kekayaan dapat menghalangi kita masuk surga. Bukan hartanya yang menghalangi kita masuk surga, tapi hati kita yang terikat dengan harta duniawi ini. Tetapi kitalah yang terikat dengan harta kekayaan dunia ini. Sebab Yesus berkata, di mana hartamu berada, hatimu berada. Jadi ini kita manusia ini yang salah, bukan kekayaannya. Di mana hartamu berada, hatimu berada. Banyak orang dulunya sangat miskin, tapi setelah kaya, diberkati oleh Tuhan, sifatnya dan hati sangat berubah. Dia sudah lupakan kewajiban mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan sudah tidak lagi datang ke gereja. Ke gereja pun hanya hari Natal dan Paskah. Jadi Kristen napas, Natal, Paskah. Jika hari Minggu dirinya lebih banyak ke tempat hiburan atau ke mall. Dia sudah lupa dengan Tuhan yang memberkati dirinya dan keluarga. Firman Tuhan berkata, apa artinya kita memiliki isi dunia ini tapi jiwamu binasa? Maka di Lukas 12 ayat 20-21, Lukas 12 ayat 20-21 mengatakan demikian. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpul harta yang bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau hidup kita tidak kaya di hadapan Allah, kita disebut apa? Panggilnya apa? Coba lihat sekali lagi. Hai engkau orang bodoh. Kaya, hebat, semua siap untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan. Pokoknya jiwaku sudah tenang, kaya. Tapi Tuhan bilang apa? Orang bodoh. Orang bodoh. Firman Allah berkata, engkau orang bodoh. Yesus menegur orang kaya dengan sebutan orang bodoh, karena dia sudah merasa puas dengan harta yang dia punya. Karena ia telah banyak mengumpulkan harta di dunia ini untuk dirinya sendiri, tapi sayangnya dirinya miskin di hadapan Tuhan. Jadi kekayaan ini dalam dunia ini ada dua, dan kita harus dapat. Kaya duniawi boleh. Tuhan mau anak-anaknya kaya-kaya, tapi kaya juga rohani ya. Jangan miskin di hadapan Tuhan. Rohaninya kaya, jasmani kaya. Tapi banyaknya orang kaya di jasmani, rohani miskin, kurus, kering, krempeng, menderita hidupnya, menderita rohaninya. Ya, makanya disebut Tuhan Yesus bilang kata, orang bodoh. Udah hebat, udah jadi jabatan CEO, punya pabrik 5, punya mobil, punya harta, punya rumah di mana-mana. Disebut Tuhan panggil dia orang bodoh, sedih amat. Kenapa? Karena itulah kemiskinan dirinya, miskin di hadapan Allah. Kita harus kaya di hadapan Allah, di dalam kaya secara rohani untuk persiapan kita ke surga nanti. Amin. Ke surga nanti. Kita nggak tahu. Saudara umurnya baru umur berapa? 24. Saya bentar lagi 70 tahun nih. 28 Desember, jangan lupa kadonya. Kalau perlu nomor akunnya aja, tinggal transfer aja lebih gampang. 70 tahun. Saya masih sehat, masih bisa sukacita melayani. Saya baru melayani dari Ciracas tadi jam 7. Ntar saya balik lagi jam 4 melayani lagi. Ini ada 3 pelayanan saya. Tetap sehat. Supir hari lagi urusan Idul Adha besok katanya, dia harus urusin kambing sama sapi. Jadi saya nggak bisa nyetir Pak, ya udah nyetir sendiri aja. Makanya dikatakan kita harus siapkan ke surga nanti. Kita nggak tahu umur kita kapan. Mungkin umur saya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Mungkin umur saudara 10 tahun lagi, 5 tahun, kita nggak tahu. Maka kita harus persiapan untuk kita ke surga nanti. Bukan harta duniawi. Nggak salah, Tuhan nggak suruh kita miskin. Kita harus kaya. Kalau kita kaya, kita bantu kerjaan Tuhan kiri kanan semua, di kampung, di hutan semua, kerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan suka. Tetapi yang Tuhan tidak suka kalau kita udah terikat
terikat harta kita berada, hati kita berada. Itu yang membuat Tuhan sedih. Kita sekarang kita ada di gereja nih sekarang, pikiran kita ke harta kita, rumah kita, mobil baru kita tinggalin di garasi, mobil di depan, motor, jangan-jangan motor gue dicoret orang, jangan-jangan dicuri orang. Kita ibadah kita nggak abdol, pikirannya di harta kita. Sedangkan kalau kita beribadah, hati pikiran kita sembahkan untuk Tuhan. Amin. Lupakan semua harta-harta yang dulu, yang belakang ini. Mungkin kalau udah jalan, udah beda lagi. Kalau lagi kita lakukan untuk menyembah Tuhan dengan apapun yang ada di diri kita. Poin pertama, apa halangannya kita? Halangannya masuk surga. Harta bisa menghalangi kita masuk surga. Bukan harta yang menghalangi kita masuk surga, tapi hati kita yang sudah terikat dengan kekayaan ada di dunia ini. Terikat. Sadarlah bahwa masuk surga tidak ditentukan oleh kaya atau miskin. Tapi harus kita waspadai, kekayaan bisa membuat kita sulit masuk surga. Mengapa kekayaan membuat kita lebih sulit masuk surga? Ini sangat berbahaya. Kekayaan ini sangat berbahaya. Ternyata bahwa kekayaan sering mengikat hati kita masing-masing. Perlu kita menyadarinya. Sekaya-kaya diri kita tidak membuat Tuhan tambah kagum pada diri kita. Sekaya-kaya kita nih, Tuhan gak tambah kagum. Wah, dulu kita kelas 100 juta, sekarang kelas sudah ratusan M. Tuhan gak tambah kagum sama kita. Tuhan gak lihat hati kita, Tuhan gak lihat harta kita, Tuhan lihat hati kita. Dia kagum kalau hati kita ini tambah manis, tambah sayang sama Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, baru dia kagum. Dari 100 juta jadi 100 M, Tuhan gak lihat. Kecil buat Tuhan 100 M. Jadi perlu kita menyadari kekayaan diri kita tidak membuat Tuhan tambah kagum pada diri kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, bukan harta kita. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan harta kita. Saudara pikir Tuhan melihat, wah, saudara datang pakai Mercy BMW kemari sama naik motor, Tuhan yang dia naik Mercy? Enggak. Tuhan yang lihat hatinya naik motor, lebih takut Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Tuhan itu lihat. Apakah kita masih ingat perkataan Tuhan yang mengenai tentang harta? Di Lukas 12 ayat 34 tentang harta. Lukas 12:34. Karena Lukas 12:34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus bicara tentang harta dan hati kita, bukan mengenai harta dan hati. Tuhan Yesus mau agar diri kita harus dapat memisahkan. Tuhan mau memisahkan antara harta kita, hati kita. Yang di sini kalau firman Tuhan mengatakan, Tuhan menegur, ya tadi dikatakan nih, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita tidak bisa membedakan antara hati dan harta. Inilah kebodohan kita sebagai anak Tuhan. Kita harta berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mau memisahkan. Dia tidak lagi Tuhan Yesus bicara tentang harta dan hati kita. Tuhan Yesus mau agar diri kita harus dapat memisahkan, tidak lagi menyatukan mengenai harta yang ada di diri kita dengan hati kita. Dengan tidak lagi menyatukan mengenai harta yang ada di diri kita dengan hati kita. Artinya harta-harta kita sendiri tempatnya, hati kita sendiri tempatnya. Tuhan mau begitu. Harta kita sendiri tempatnya, hati kita sendiri. Ya tadi saya katakan kalau kita memikirkan harta kita di mana, hati kita mana. Sekarang saudara di gereja, harta saudara di rumah, di luar. Ya tadi saya katakan, hati saudara nggak ada di gereja nih. Adanya di mobil depan, ada di motor depan, ada di rumah yang baru saudara beli mewah. Ke gereja ngapain? Cuma numpang duduk doang. Karena hatimu, pikiranmu adanya di rumah. Ada Presiden Mugabe mengatakan, Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe, lebih baik, dengar dulu, lebih baik ada di bar memikirkan Tuhan daripada ada di gereja memikirkan bir.
dan mikirin duit. Di gereja kami mikirkannya bir. Pedi mikirin bir nggak? Enggak kan? Mikirkan Tuhan, itu yang benar. Daripada mendingan di bar, mikirkannya ke Tuhan. Daripada kita ke gereja mikirin duit, mikirin bir, mikirinnya ini. Itu Presiden Mugabe aja bilang berkata begitu. Maka kita harus, Tuhan ya, jadi kita harus katakan hartamu berada, hatimu berada, kita harus pisahkan. Biarinlah. Kita memang saat ini kita di gereja, kita harus berpisah. Mungkin kita lagi tidur, kita ingat jangan mikirin deposito kita ada di bank, apa nggak bisa tidur, jangan-jangan tuh bank itu bangkrut, ini ya kita nggak bisa tidur tiap malam kalau mikir deposito kita di bank bisa aja kolek, bangkrut dan lain-lain. Jadi kembali lagi, janganlah ada hati-hati kita lupakan dulu untuk sementara apa yang ada di diri kita saat ini. Kita fokus bekerjaan Tuhan, kita fokus menyembah Tuhan, kita fokus hati dan pikiran kita pada Tuhan. Harta, keluar gereja boleh mikirin harta lain nggak apa-apa, tapi kalau bisa pisahkan di mana harta kita, di mana hati kita, jangan dijadikan satu. Matius 10 ayat 16 mengatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kombinasi antara cerdik dan tulus itu harus terjadi, harus ada di diri kita. Di dalam kehidupan kita tidak boleh hanya memilih salah satu saja dan mengabai yang lain. Cerdik aja gua ambil, tulus gua buang, atau tulus aja gua ambil, cerdik gua buang. Tidak. Harus dua-duanya harus ada dalam diri kita. Cerdik seperti ular bicara tentang kecakapan diri kita. Diri kita tuh jangan bodoh. Jadi anak Tuhan tuh bego, bodoh, cara kata stupid. Kita cerdik. Jangan kalah sama orang dunia. Tuhan mengatakan cerdik seperti ular. Jangan seperti orang dunia dibodohi terus kita. Jadi cerdik seperti ular bicara tentang kecakapan diri kita. Nah, tulus seperti merpati bicara tentang karakter kita yang baik, karakter kita. Kalau kita nggak tulus, nggak mungkin karakter kita baik. Kalau kita nggak cerdik, juga jadi bodoh sekali kita. Jadi Tuhan ajar kita dua hal: tulus seperti merpati dan juga cerdik seperti ular. Kecakapan kita tanpa karakter yang baik membuat diri kita menjadi serigala, jahat dan kejam. Kita cakap, kita cerdik, kita pintar. Tanpa karakter yang baik membuat diri kita menjadi serigala, jahat dan kejam. Kita nggak ada terus. Kita ngakalin sini, nipu sini, bohongin ini. Kita saking pintarnya, kan saking pintarnya kita udah nggak ada ketulusan hati lagi. Yang penting gua sikat kiri kanan, yang penting gua kaya. Nah itu jahat, kejam, dan serigala. Tapi jika ketulusan kita seperti merpati, namun tidak cerdik seperti ular, maka dengan mudahnya apa? Kita tulus seperti merpati, namun tidak cerdik seperti ular, maka dengan mudahnya kebaikan hati kita dimanfaatkan oleh orang banyak, dan kita menjadi mangsa mereka, ditipu, dibohongin, diakali. Saya pun sering, kadang-kadang saya tulus, saya nggak pakai kedikan saya. Om bisa bantu saya nggak? Saya pelayanan ke Sumba. Saya masuk ke dalam pelayanan. Saya punya uang 1,5 juta. Saya mau beli motor 5 juta, Om. Kalau bisa ini untuk pelayanan. Oh, iya benar. Kamu benar pelayanan kamu foto-fotonya, saya dikasih fotonya. Oke, saya sumbang 3,5 juta. 3,5 juta. Habis mendapat motor baru, dia nggak pernah ngontak saya. 3 bulan lagi dia perlu dana lagi. Oh, bisa ini nggak, ini. Wah, saya bilang ini nggak benar nih orang. Dia pasti nipu saya. Oke, saya nggak lagi bahkan dari Papua, orang Papua fotonya semua. Om, saya lagi bangun ini gereja, gini. Lagi rangkanya, saya bisa bantu saya beliin seng hordeng dan papan untuk ini. Ya bantu aja Om, saya kirim 2 juta. Oke, untuk sengnya, papannya. Akhirnya dia minta lagi untuk hordeng katanya. Hordeng saya kirim lagi 1 juta. Minggu berapa bulan kemudian, Om, buat ini Alkitab kirim dari ini buat ke daerah Om, naik pesawat perlu 1 juta. Saya ada 500, saya perlu 500 lagi Om, saya kirim 500. Besokannya
istri saya beranak om, perlu perawatan bayi apa-apa. Ini pelayannya ke istri ke ama semua. Aduh, saya tulus tapi dikerjain terus. Akhirnya saya kasih 250.000. Tapi belakangannya minta ini, saya tolak dulu. Nah, ini nggak kelihatan kurang nggak benar juga. Hati kita tulus dikerjain terus. Juta, saya bukannya pendeta yang dapat duit, mengeluarkan duit terus tiap bulan. Iya, saya melayani gereja tidak kurang sebulan 10 kali, 10 pelayanan, 10 gereja, 3 gereja, 2 gereja, sebulan minimum 10 kali saya melayani. Saya nggak pernah dapat duit, 10 kali melayani juga. Malah ini apa, Pak Yusuf jangan lupa besok saya ibadah, perlu jalan naik bis naik apa, ya Pak Yusuf oke saya kirim 150.000, 200.000. Pak Yusuf, anak saya perlu beli obat, terus sama beli beras, tolong dibantu. Ini ada orang Muslim, dia lagi di masjid, lagi zikir, meninggal. Dia warisin istrinya sama saya. Bukan warisin istrinya cantik jelita dibuat jadi istri muda, bukan untuk bagi minta duit ya. Udah saya kirim lagi 200, 100, 300. Itu ada aja warisannya dikirim ke saya. Nah ini kalau kebaikan kita dimanfaatin oleh orang banyak dan kita menjadi mangsa mereka, ditipu, dibohongin. Makanya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan cerdik aja kita jadi jahat, jadi serigala. Kita tulus aja juga dibohongin orang. Jadi dua-duanya harus ada diri kita. Amin. Nah Tuhan Yesus juga ngajarin kita pintar. Tuhan Yesus ngajarin kita, mari kita lihat di Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri dia juga kepadamu pipi kirimu. Tuhan bilang apa? Pipi kanan, pipi kiri. Ditampar pipi kanan, pipi kiri. Pipi kanan kan? Tolong, nih kamu siapa nih? Kamu kemarin, saya tampar. Sebentar, yang aku. Nah, saya praktekkan. Tuhan Yesus bilang, yang nampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Kalau nampar itu orang tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan ya. Nah, tangan kanan saya, Pak, pipi kanan kamu mana? Ini. Nah, saya bisa nampar di tangan kamu nggak? Tapi kita nampar pasti pipi kiri kan ini. Maka Tuhan nggak bilang nggak jangan bodoh, jangan sampai di pipi kananmu digampar orang. Jadi nggak mungkin saya nampar begini kan? Saya nampar pasti begini kan? Di kanan, tangan kanan pasti. Nah gitu. Jadi kamu nggak kena ketampar sama saya. Karena saya namparnya pasti pipi kiri. Tuhan bilang pipi kanan kan? Nah berarti udah, terima kasih tinggal ditampar kan? Jadi berarti Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kita nggak akan kena ditampar kalau kita cerdik dan putih ular, tulus bermati, nggak akan dapat kekerasan, nggak akan dapat kejahatan, karena orang nampar pakai pipi kanan. Dia cuma bukan nampar, yang nampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Nah, berarti Tuhan Yesus ngajarnya emang salah gitu. Tapi Tuhan Yesus pintar nampar pipi kanan, nggak mungkin saya tampar pipi kanan kita karena yang depannya. Bagi orang makan nampar Pak, begini nggak bisa kan, kecuali tangan kiri kan, tapi jarang tangan kiri. Banyak orang tangan kanan, tapi nggak kena tampar. Jadi kita harus cerdik seperti ular, pintar seperti merpati. Amin. Jadi kita jangan hidup di dalam kebodohan, jangan sampai kena ditampar orang. Kedua, apa halangannya masuk surga? Alangkah sukanya orang kaya masuk surga. Tadi dikatakan apa? Alangkah sukanya orang kaya masuk surga. Tadi yang pertama, tadi dikatakan harta bisa menghalangi kita masuk surga. Harta bisa menghalangi kita masuk surga. Tapi sekarang kekayaan kita ini akan menghalangi kita masuk surga. Alangkah sukanya orang kaya masuk surga. Lalu Yesus Markus 10 ayat 23. Markus 10 ayat 23. Lalu Yesus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang pada murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata pada mereka, alangkah sukarnya orang beruang, bukan beruang, orang beruang, orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Keterikatan hati dan pikiran kita dengan harta kita, dengan kekayaan kita, ini yang membuat diri kita sukar masuk surga. Kembali lagi, keterikatan pikiran kita dengan harta dan hati kita pada harta, pikiran kita pada harta. Akhirnya kita apa? Ke gereja itu males. Harta kita di rumah, kita tinggalin sayang, takut dimasukin orang. Dan yang pikiran kita juga enaknya ke gereja, enakan juga ke mall makan enak-enak. Pikiran kita terikat dengan harta dan semua yang kita punya. Akhirnya membuat kita males untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Lebih enak pikiran kita, hati kita ini yang mau senang-senang, ini yang membuat kita lebih menahan hati kita, daging kita menjadi senang. Sebenarnya Yesus tidak bicara ada kemiskinan. Artinya kita pun sering keliru apabila mengagung-agungkan orang kaya secara melebihi hanya karena dia kaya. Wah, hebat lu apa. Orang kaya kita kagumin hebat. Enggak, Tuhan enggak mengagumi orang kaya kalau belum hatinya kaya pada Tuhan. Atau sebaliknya kita melecehkan orang miskin, kita rendahkan. Miskin lu enggak mau kenal apa. Nah, inilah Tuhan tidak mau kita miskin maupun kaya tetap kita hargai orang sebab ciptaan Tuhan. Tuhan tidak melarang diri kita menjadi kaya, hanya memang kekayaan sangat berbahaya. Kekayaan sangat berbahaya jika kita bisa mengendalikannya, karena kekayaan ini sangat menggoda hati kita sebagai manusia. Jangan sampai harta kita mengubah, sifat kita yang dulunya bagus, baik, orang yang luar biasa dikagumi oleh Tuhan. Akhirnya mengubah harta kita karena kita kaya, jadi sombong, telak pinggang kalau ngomong, nggak pernah menghargai orang tua, merasa hebat. Itu yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai harta kita mengubah sifat kita. Jangan sampai jabatan kita mengubah nada bicara kita. Dulu kita office boy, sekarang udah jadi manajer. Waduh, telak pinggangnya, ngomongnya, sombongnya, binatang segala kadang-kadang keluar, mengubah nada bicara kita. Tetap rendah hati, jangan sombong. Ingatlah semua yang ada di diri kita semuanya titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Saudara punya harta berapa banyak pun, waktu saudara meninggal, saudara bawa harta saudara? Kalau meninggal berlian gede gini dibawa? Enggak. Dibawa berlian ke sana juga Tuhan. Mereka bilang, ngapain bawa batu kali, katanya buang di surga. Ternyata berliannya sinari pan main, itu yang kita bawa tuh batu kali, kita dibuang, nyempit surga aja. jadi Tuhan kita nggak bawa apa-apa. Yang dibawa karakter, perbuatan, hati seorang hamba. Karakter kita, perbuatan kita, hati kita sebagai orang sama, itu yang kita bawa. Nah, butuh uang dengan cinta uang beda. Kalau cinta uang itu uang segala-galanya. Tuhan nomor 5, cinta uang nomor 1. Ke gereja itu nomor 8. Ya, karena cinta uang. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang menolong seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ternyata harta dunia kaya raya akan membinasakan, merugikan diri kita sendiri jika ternyata diri kita sehari-hari hanya berfokus pada harta tersebut. Jadi kita harus bijaksana. Jangan sampai kita harta dunia ini membinasakan dan merugikan diri kita. Dan akhirnya kita, yang bahaya apa? Orang banyak uang bisa lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa Tuhan, dan akhirnya membuat keluarga kita berantakan. Banyak orang karena kaya dia lupa kehidupan rumah tangganya. Apalagi lelaki kurang ajarnya, kalau udah kaya lupa istri. Di mana gang ada kolong weweknya. Istri muda sini, istri muda sana. Itu laki.
Kalau perempuan sukses itu lebih sombong daripada laki. Perempuan sukses itu, nah ini Tuhan juga kalau cinta uang nih, perempuan. Saya ada keponakan saya, ada teman anak saya, ada teman saya diceraiin sama istrinya. Bukan suami ceraiin dia diceraiin sama istrinya. Lama miskin sama miskin lah. Penghasilan istri suami lebih bagus. Dia gaji 3 juta, suami 5 juta, udah bagus, mesra, punya anak 2. Sekarang ceweknya accounting, kerja di perusahaan asing, gajinya di atas 75 juta. Wah, laganya udah beda. Perempuan tuh lebih jahat hatinya kalau udah dia sukses. Kalau makanya hati-hati, makanya perempuan banyak sekali yang terjadi. Saya benar-benar ini karena kalau udah sombongnya lebih dari laki kalau dia sukses. Benar, kalau perempuan gampang cariin laki diceraiin, langsung diputusin, cerai. Ada lagi satu lagi sama juga, perempuan ini perusahaan asing, lakinya sama lakinya duduk di toko pahat plastik, penghasilannya omsetnya berapa ratus juta, tapi bikin turun, dan akhirnya apa yang terjadi? Ceweknya bikin naik, gajinya 125 juta kalau nggak salah di perusahaan asing. Wah, langsung minta cerai. Anak yang kesian, anak 2, yang satu anaknya 1. Makanya Tuhan bilang hati-hati cinta uang. Amin. Coba diperhatikan, bukan saya. Memang laki kalau kaya suka lupa diri, lupa anak sama lupa istri, dia main perempuan sini, perempuan sono. Perempuan kalau udah kaya, udah sukses, nggak menghargai suami. Dia merasa udah hebat. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Hei suami, kasihilah istrimu. Hei istri, hormatinlah suamimu. Walaupun lu hebat 10 kali gak penghasilan dari suamimu, tetap hormatin suamimu. Hei, jadi kebutuhan seorang istri apa? Dikasihi. Kebutuhan suami apa? Dihormati. Walaupun gaji kita 1M, suami kita supir Gojek, penghasilan cuma 200.000, 500.000 satu hari, tetap harus dihormatin suamimu. Makanya itulah firman Tuhan. Kalau kita hidup harmonis rumah tangga, itu harus sesuai firman Tuhan. Kalau kita udah melantur dari firman Tuhan, suami tidak mengasihi istrinya, istri tidak hormatin suaminya, ya bubar rumah tangganya. Oke? Jadi kembali lagi, ada satu cerita. Sekolah minggu, ada anak sekolah minggu ditanya sama ibu guru sekolah minggunya. Seorang guru sekolah minggu bertanya pada muridnya, mengapa Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, sedangkan Adam dan Hawa belum mengaku? Ditanya yang satu bilang, Bu, mungkin ular yang kasih tahu pada Tuhan itu Adam dan Hawa makan buah itu. Yang kedua mungkin juga karena Adam dan Hawa sembunyi, Bu. Karena sembunyi, jadi Tuhan tahu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, Bu. Yang kedua. Yang ketiga, salah, Bu, semua. Yang jelas Tuhan datang ke Taman Eden, dia lihat buahnya dihitung. Semua biasanya ada 20, kok sekarang tinggal 19. Berarti si Adam si Hawa makan, dia ngumpet sih. Jadi Tuhan kerjaan ngitung buah terlarang terus tiap hari. Dia datang ke Taman Eden. Itu aja kita cerita. Oke, jangan sampai. Yang ketiga, yang terakhir, apa halangannya masuk surga? Karena kekayaan itu sangat berbahaya, membuat kita susah masuk surga. Kekayaan berbahaya karena jarang membuat orang menjadi lupa. Kembali lagi, lupa diri, lama-lamaan dirinya lupa Tuhan dan lupa ke gereja. Ini banyak sekali orang dari susah kaya, berbahaya kekayaannya sampai lupa ke gereja, lupa Tuhan, lupa dirinya sendiri siapa dulunya. Karena itu Tuhan sangat baik dan juga sangat mengasihi kita. Dia sangat mengerti atau kemampuan diri kita masing-masing di dalam kekayaan tersebut.
Maka Tuhan itu baik. Dia memberkati kita sebagai anak Tuhan. Jangan pikir Tuhan itu jahat. Kita punya kebutuhan hidup kita nih 1 juta, Tuhan kasih 1 juta. Dan kita dapat kuatkan diri kita mampu megang uang 100 juta. Tuhan nggak kasih 1 miliar, Tuhan kasih 100 juta. Kalau kita sudah mampu megang 1 miliar, Tuhan kasih 1 miliar. Kenapa? Yaitu kekayaan itu berbahaya. Kekayaan itu berbahaya. Kalau kita mampu yang bisa megang 1 miliar, Tuhan kasih 100 miliar. Gimana ceritanya? Ngaco nggak? Pasti ngaco. Kita lupa semuanya. Gerejanya kita lupa, Tuhan sudah gereja, lupa berdoa dan lain-lainnya. Kenapa? Kita udah kekayaan itu berbahaya. Maka Tuhan berkati kita step by step. Makanya kita kalau diberkatin Tuhan step by step, puji syukur kepada Tuhan. Jangan Tuhan kasih, kalau saudara nih hari mampu pegang saudara 1 M dikasih 50 M, hati-hati itu bukan dari Tuhan, dari iblis untuk menghancurkan hidup kita. Ya, dari hati-hati, itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan pasti memberi set sesuai kemampuan talenta kita megang uang. Kayak saya, harta saya habis, saya mampu habisnya cuma 200 M, saya masih kuat. Kalau saya megang duit triliunan terus habis, wah, mungkin saya gila. Lebih karena kemampuan saya, kekuatan diri saya hanya segitu. Makanya Tuhan kasih kehilangan berkat sesuai dengan kemampuan diri kita. Kalau iblis itu yang selalu memberi yang wah, akhirnya banyak sekali. Jadi istri kemana, suami kemana, anak-anak kemana, karena kekayaannya itu tidak bisa ditanggungjawabkan karena dari iblis. Istri punya apa? Punya pil ya, pria idaman lain. Istri punya will, wanita idaman lain kena kekayaan. Anak narkoba, yang perempuan prisek dan lain-lain. Aduh, sangat menyedihkan. Jadi bekerja untuk dapat menguasai harta yang diberikan pada kita, sehingga kita dan keluarga kita mabok harta. Kalau iblis itu selalu memberi kita mabok harta. Bukan, kekayaan juga sangat menggoda kita, karena tidak jarang membuat orang tersebut seolah-olah memiliki surga yang sesungguhnya karena dirinya sudah kaya raya. Banyak orang dunia waktu dia kaya, dia merasa wah surga di tangan gua, seolah dirinya hebat, semuanya rasanya udah puas dengan ada di dunia ini, dengan surga di tangan dia. Orang jahat, orang kaya, kalau saya katakan dia tuh sombong rata-rata kalau orang dunia ya. Saudara bisa melakukan suatu tindakan yang merugikan dia ya, 100 juta, dia rela mengeluarkan 1 M, 2 M, saudara masuk penjara. Kalau orang nipu-nipu, anggaplah kita bohongin dia 1 juta, 100 juta, ya paling hukumannya sebulan, 5 bulan, setahun. Dia bisa rela dikasih hakimnya, jaksanya, polisinya, semuanya 2 M supaya saudara bisa masuk 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Sombongnya harga diri. Dia merasa surga di tangan gua yang punya power, gua punya kuasa, tapi lu berani kurang ajar sama gua. Kenapa? Harga dirinya tersinggung dia. Bukan masalah duitnya, 100 juta kecil. Dia rela keluar 1 M, 2 M. Ada kemarin teman anak saya, temen ini ada 4 orang buat sabotase ke PIK, bos gede, aduan sana, yang punya PIK. Dia masuk ke gedung. Di gedung itu kebetulan Pak Aguan ada di situ. Dia mau sabotase dia dari link program komputer gimana ya, saya kurang mengerti sekali. Akhirnya sama temennya ini ikut jadi mati. Nanti kalau mati gitu kan nanti itu orang bos nggak mau pakai dia lagi, pakai si yang dia nih, dua saingan dia ikuti. Akhirnya ini teman anak saya nih hanya ngikut doang, dia nggak tahu programnya apa, dia emang berteman hanya ngikut ke gedung itu. Akhirnya apa terjadi? Masuk polisi, nggak ada perdamaian. Dia kena 2,5 tahun. Yang teman anak saya ini nggak ngikut-ngikut, cuma ngikut-ngikut doang, nggak ngutik-ngutik.
hanya kebetulan diajak gitu. 2 tahun setengah. Terus yang dianya kena 4 tahun kalau nggak salah orang itu, dan temennya kena 2 tahun, kena ngutik bos punya. Betulnya dia nggak salah, betulnya bisa bebas gitu, tapi karena lo di satu building nggak mau peduli dia orang kaya. Hei polisi, jangan lu berani lepas. Nggak ada satu polisi berani lepas di Polda, di Polres, di Polsek, nggak ada yang berani. Kenapa? Ya tahu gajah. Kalau polisi berani berarti ngeluarin dia, digeser tuh polisi. Itulah dunia ini kejam kalau orang udah kaya. Jadi kembali lagi, untuk itulah Yesus mengingatkan kita di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebetulnya kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, dan kembali pun juga tidak bawa apa-apa. Kita apa yang kita bawa? Ada nyanyian berkatakan demikian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi dikatakan, aku datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Yang ku bawa, yang ku punya hanya hati seorang hamba. Jadi seorang hamba, kita gak bawa apa-apa. Tapi beda kalau kita anak Tuhan, kita tidak bawa, yang kita bawa nanti adalah harta karakter kita, perbuatan baik kita, hati kita jadi seorang hamba untuk dibawa ke surga. Itu yang kita bawa. Kalau kita kenal Tuhan, kalau nggak kita punya Tuhan, nol. Datang nol, pulang nol. Kalau punya Tuhan kita plus, kita dapat mahkota kehidupan nanti. Amin. Kita sekarang ini siap-siapin mahkota kehidupan untuk kita di surga nanti. Jangan pikir, oh gue masih muda, nanti gue udah 70 tahun atau 50 tahun gue baru hidup benar ya, supaya dapat mahkota itu. Kalau 50 tahun, kalau saudara 30 tahun yang meninggal, maka hormatin orang yang tua. Orang tua pernah muda. Yang muda pernah tua belum? Belum pernah kan? Iya, makanya hormatin orang yang tua. Bapakmu, ibumu, pendetamu yang tua itu hormatin. Karena yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua, belum pernah ngalamin Tuhan. Kalau saya udah ngalamin itu muda. Kita datang nol dan pulang pun nol juga. Tapi diri kita akan tampil beda jika kita punya Yesus dalam hidup kita. Karena kita akan menerima mahkota kehidupan di surga nanti. Awas, ada gereja memberi racun kepada jemaatnya. Ternyata gereja juga ada memberi racun pada jemaatnya. Sudah bukan rahasia lagi. Ada gereja yang mengajarkan pengajaran yang keliru tentang kekayaan dan juga dengan teologi kemakmuran. Benny Hinn dari Amerika dulu mengajarin teologi kemakmuran. Banyak gereja-gereja yang teologi kemakmuran. Mereka memberi racun pada jemaatnya bahwa menjadi anak Tuhan mesti kaya secara materi. Harus kaya secara materi, kita harus kaya. Dan kita harus klaim, siap jemaat mengklaim pada Tuhan harga dirinya menjadi kaya. Kalau kita ke gereja nggak jadi orang kaya, jangan ke gereja. Jadi tujuannya tuh kayanya itu kaya jasmani. Tujuannya semua harus klaim kaya. Itu teori kemakmuran. Jadi sekarang ada Kristen progresif mengajarkan ini salah, ono salah, ini salah. Banyak macam-macam, maka hati-hati ya anak-anak muda sekarang ini terjebak. Sekarang pertanyaan yang katanya, yang 5 roti 2 ikan itu mujizat dari Tuhan. Waktu Tuhan menerima dari anak kecil, dia mengucap syukur. Waktu dia mengucap syukur, mujizat terjadi, diberikan pada orang. 50 orang, 50 orang, 50 orang, 5.000 orang, dan orang makan, dan sisanya berapa? 12 vakum. Sekarang Kristen progresif bilang apa? Anak kecil aja bawa makanan segitu banyak, apalagi orang tua, apalagi ini kan orang Israel bawa jubahnya banyak ini bisa masukin waktu. Itu bukan mujizat Tuhan, karena itu emang real katanya. Ya anak kecil yang bawa makan segitu. Yesus juga bukannya nabi.
Bukannya Tuhan. Yesus itu hanya orang biasa, nabi. Nah, itu makanya hati-hati. Kita harus belajar dengan sesuai firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan dengan Kristen progresif. Amin. Di sini kita diajar lagi mereka jadi harus lebih kaya, dan lebih sesat lagi kita diajar untuk tumpangkan tangan jika kita ingin rumah orang yang mewah. Ini rumah tetangga kita mewah, kita mau kaya, kita tumpangin tangan dalam nama Yesus, ini milik saya. Terus tetangganya lagi baru beli Mercedes, dalam nama Yesus, dalam nama ini jadi hak saya. Kalau perlu apa? Istri cantik, kita tumpangin tangan jadi istri kita. Itu sesat, tahu? Ngeri kan? Banyak yang ngajarnya nggak benar. Maka klaim inilah. Maka kita dimana kita gereja mau kecil mau besar atas sesuai firman Tuhan, nggak lari dari firman Tuhan yang ada di Alkitab itu benar. Tapi kalau sudah ngawur di luar logika kita, di luar iman kita, maksud saya, itu kita jangan ikutin gereja manapun. Sebetulnya yang utama dia kita kaya dalam rohani, dan soal kekayaan duniawi adalah bonus diri kita jika kita benar di depan Tuhan. Kita kaya rohani, kita dikasih berkat kekayaan duniawi, itu bonus kita. Kalau kita setia pada Tuhan, melakukan hidup benar dan jujur berkenan pada Tuhan, diberkati. Saya banyak teman saya kaya, diberkati hidupnya karena dia baik, menyumbang gereja, melakukan yang baik, yang benar, diberkati usahanya. Ada yang 60M, ada yang 50M, 50T, ada yang 30T, ada yang 20T. Kaya. Diberkati Tuhan karena dia mengaku yang baik di depan Tuhan semuanya. Jadi kekayaan duniawi itu adalah bonus kalau kita benar di depan Tuhan. Jika kita dekat oleh Tuhan, kita pun harus pandai-pandai mengelola milik Tuhan, dan kita harus menjadi saluran berkat buat orang banyak. Kita diberkati Tuhan adalah milik Tuhan, kita dititipkan. Jadi harus jadi saluran berkat buat orang banyak, dan yaitu Yesus Kristus Tuhan, mahkota kehidupan yang akan kita terima nanti. Jadi harta surgawi adalah Yesus Kristus Tuhan, dan mahkota kehidupan yang akan kita terima waktu kita akan kembali ke surga nanti. Itu yang terpenting. Amin. Dapat dimengerti? Puji Tuhan. Jadi kesimpulan, kekayaan dapat menghalangi kita masuk surga. Apa halangannya masuk surga? Harta menghalangi kita masuk surga. Bukan harta yang menghalangi diri kita, bukan hartanya ya, tapi keterikatan hati kita, pikiran kita pada harta duniawi ini. Harta nggak jadi mengikat. Kita mau kaya mau miskin nggak, kita nggak mengikat masuk surga. Tetapi hati kita, di mana hartamu berada, hatimu berada, pikiran kita ke harta terus. Tapi apalagi Presiden Mugabe bilang lebih baik di bar mikirkan Tuhan daripada di gereja mikirkan harta, mikirin bir. Nah itu jangan lagi. Dulu mungkin kali, sekarang tidak ada lagi. Sadarlah bahwa masuk surga ditentukan oleh kaya dan miskin. Alangkah sukanya orang kaya masuk surga. Sikap kita yang keliru dan dikoreksi oleh Yesus bukan tentang kekayaan dan kemiskinan untuk masuk surga. Tuhan tidak menilai kaya miskinnya, tapi kekeliruan kita ini yang membuat kita sering memikirkan harta surgawi, duniawi. Ketiga, karena kekayaan sangat berbahaya. Kalau kita belum kuat, iman kita, mental kita, talenta kita belum mampu, karena kekayaan sangat berbahaya. Kekayaan tidak jarang membuat orang lupa diri, lama-lamaan lupa Tuhan. Nah itu berbahayanya kekayaan. Lebih baik kita miskin masih ingat Tuhan daripada kita kaya lupa Tuhan. Maka Tuhan mau hati-hati dengan kekayaan. Amin. Ya firman Tuhan jadi berkat Bapak Ibu Saudara sekali. Itu lagu itu aja kita nyanyikan, hati seorang hamba tadi. Ku tak membawa apapun juga.
ini